Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman perindu ilmu dimanapun berada. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki dan panjang umur dalam ketaatan. Semoga dengan perantara melihat dan mendengarkan tayangan ini dapat menambah iman dan cinta kita kepada para ulama, terutama pada sang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa terus dukung channel Perindu Ilmu dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Sebuah kisah pada zaman para nabi, di mana kisah ini mengandung hikmah yang luar biasa. Yaitu kisah salah satu sahabat nabi yang biasa dipanggil Julaibib. Secara fisik, tak ada yang menarik dalam diri Julaibib. Postur tubuh yang kecil, wajah yang buruk, kulit hitam legam, serta berpenampilan lusuh. Bahkan, Julaibib tak mengenal siapa ayah ibunya. Mungkin orang tuanya malu mendapati anak seperti dirinya, lalu membuangnya. Ia sering luntang-lantung di Madinah dan hidup seperti gelandangan. Julaibib adalah julukan untuknya yang berarti orang yang berjubah sangat kecil. Kendati ia kurang beruntung dari segi fisik, Julaibib termasuk di antara sahabat Nabi yang saleh. Ia selalu berada di saf terdepan dalam salat maupun di medan jihad. Suatu kali, Rasulullah SAW menyapanya. "Tidakkah engkau ingin menikah, wahai Julaibib?" tanya Rasul. Julaibib pun tahu diri, siapalah gerangan manusia yang mau menikahkan putrinya dengan seorang gelandangan lagi buruk seperti dirinya. Namun tampaknya Rasulullah SAW sungguh-sungguh dengan ucapannya. Rasulullah SAW menanyakan hal yang sama 3 kali, tapi tetap ditepis oleh Julaibib. Pada kali ketiga, Rasulullah SAW bertekad akan menikahkan Julaibib. Rasulullah SAW tak hanya sekadar bertanya, tapi langsung mengapit lengan Julaibib dan membawanya melamar seorang gadis. Tak tanggung-tanggung pula, yang dituju adalah rumah salah seorang pemimpin kaum Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," pinta Rasulullah SAW kepada salah seorang pemimpin Ansar tersebut. Sang tuan rumah mengira Rasulullah SAW lah yang akan menjadi menantu mereka. Dengan wajah bahagia, mereka menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita. "Bukan untukku, kupinang putri kalian untuk Julaibib," timpal Rasulullah SAW. Ayah si gadis langsung terpekik. Bahkan Julaibib sendiri pun merasa minder yang teramat sangat. Sedemikian nekatkah Rasulullah ingin memperistrikan dirinya yang buruk rupa itu dengan putri seorang bangsawan? Lalu diberitahukanlah perihal lamaran itu kepada si gadis. Apakah ayah dan ibu hendak menolak permintaan Rasulullah SAW? "Demi Allah, kirim aku padanya. Jika Rasulullah SAW yang meminta, maka pasti beliau tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," tegas si gadis yang salehah. Ia kemudian membacakan firman Allah, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Akhirnya, menikahlah Julaibib yang miskin, buruk rupa, dan tak punya nasab tersebut dengan gadis salehah anak seorang bangsawan. Pernikahan dilangsungkan di malam harinya. Sebelum Julaibib menikmati malam pertama dengan istri yang cantik jelita itu, seruan jihad menggema. "Wahai para penunggang kuda, siapkan kuda kalian. Malam ini ada perang fisabilillah. Wahai para pemanah, siapkan panah kalian. Malam ini ada perang fisabilillah." Mendengar seruan itu, ia langsung bergegas. Ia segera keluar rumah menyongsong panggilan jihad. Ketika perang selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang sedang mengevakuasi mujahid yang terluka dan para syuhada, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, semua sudah kita temukan." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, semua pasukan sudah kembali."
yang syahid sudah kita temukan. Apakah kalian kehilangan seseorang? Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali. Aku kehilangan Julaibib. Mereka tidak terpikir nama itu. Setelah disebut oleh Rasulullah, baru mereka mencarinya dan mendapatkan Julaibib telah syahid. Di sekitar jasadnya ada 7 mayat musuh. Para sahabat mendapatkan kesimpulan, Julaibib syahid setelah membunuh 7 tentara kafir tersebut. Lalu Rasulullah membopong jasad Julaibib dengan kedua tangan beliau. Ketika memakamkan, Rasulullah juga yang memasukkan jasadnya ke makam. Julaibib adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah mengulangi kalimat itu 2 kali. Membuat banyak sahabat iri. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di hadapan Rasulullah. Ia mati syahid dan dinyatakan bagian dari Rasulullah, yang tentu saja mendapat keutamaan besar termasuk dinikahkan dengan bidadari. Kisah Julaibib ini setidaknya memberikan 3 ibrah untuk kita. 1. Allah tidak memandang fisik dan harta, namun amal dan hati. Julaibib tidak tampan juga tidak kaya, namun ia mulia dalam penilaian Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena amal dan hatinya. Ia sahabat yang selalu berusaha membersamai Rasulullah dan membaktikan dirinya untuk Islam. Ketika seruan jihad datang, ia segera bergegas untuk menyambutnya. Tanpa menunda, tanpa banyak alasan. Bahkan saat malam pertama, yang umumnya akan menjadi alasan uzur dari jihad, ia tetap bersegera berangkat ke medan jihad. Ia tinggalkan kesenangan duniawi menuju perintah Allah yang hakikat adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, namun Allah memandang hati dan amal-amal kalian." HR Muslim. 2. Julaibib dan istrinya bergegas memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini mengajarkan kita untuk bergegas memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Tidak menunda-nunda dan juga tidak mencari-cari pilihan lain ketika ada ketetapannya. Istri Julaibib mencontohkan itu. Meskipun calon suaminya tidak tampan dan tidak kaya, yang bahkan orang tuanya ragu apakah ia akan bahagia hidup bersama suami seperti itu, ia langsung menerima karena yang melamarkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Lebih baik terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Julaibib bukanlah sahabat ternama, namanya tidak begitu populer bagi kita. Dan memang banyak sahabat yang tidak kita kenal, namun mereka terkenal di langit. Para sahabat yang tidak merasa kehilangan Julaibib usai perang di atas juga menunjukkan bahwa ia tidak terlalu dikenal di kalangan mereka. Namun, ia terkenal di langit, populer di hadapan Allah hingga Rasulullah mempersaksikan, Julaibib adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari Julaibib. Habib Salim Segaf Al-Jufri mengingatkan, lebih baik tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit, daripada terkenal di bumi namun tidak dikenal di langit. Namun yang ideal adalah populer di bumi dan populer di langit, dikenal oleh banyak orang dan terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.